Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munfatika dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 12 yang bertemakan hadis tentang metode pengajaran Rasulullah SAW ketiga. Di sini saya akan menjelaskan poin C. Rasulullah mengajar dengan menceritakan kisah dan berita masa lalu dalam pengajarannya. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat seringkali menggunakan metode cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kejadian-kejadian masa lalu. Penggunaan metode itu dianggap akan lebih membekas dalam jiwa orang-orang yang mendengarnya, serta menarik perhatian mereka. Metode bercerita adalah cara menyampaikan atau penyajian materi pembelajaran materi secara lisan dalam cerita dari guru kepada anak didik. Dari segi istilah, bercerita menurut Gordon dan Brown seperti dikutip Otip Satibi Hidayat merupakan cara untuk meneruskan warisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan metode pembelajaran seperti ini kepada Rasulullah SAW seperti firman-Nya yang bermaksud dalam Al-Qur'an, yang artinya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dalam surat ini telah datang kepadamu keberanian serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran dan Sunnah terbukti sangat efektif sehingga masih digunakan di lembaga-lembaga pendidikan sampai sekarang ini. Pelajaran yang disampaikan melalui media kisah terbukti lebih efektif, dapat membantu menajamkan potensi kognitif. Kisah merupakan media pembelajaran yang lazim digunakan masyarakat terdahulu. Rangkaian kisah memiliki pengaruh sangat besar untuk merangsang perhatian dan bisa memunculkan keinginan para mendengar untuk menyimaknya dengan tuntas. Dengan demikian, pembelajaran dalam sebuah kisah dapat tersampaikan dengan sempurna. Melalui kisah pula, Al-Quran memberi nasihat dan bimbingan kepada manusia tentang hikmah di balik peristiwa-peristiwa tertentu. Kisah dalam Al-Quran dan hadis mencangkup persoalan akidah, keteguhan, iman, taubat, berbakti kepada orang tua, mengendalikan hawa nafsu, larangan menenggak khamr, tata cara hidup bermasyarakat, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pun menggunakan kisah sebagai media untuk mendidik jiwa para sahabatnya. Di antaranya kisah yang cukup terkenal di zaman beliau adalah kisah tentang ajakan untuk menyayangi sesama makhluk hidup, kisah tentang hubungan antar manusia seperti hadis berikut. Ada seorang laki-laki mengutangi orang-orang. Dia berkata kepada pelayannya yang ditugasi untuk menagih hutang, "Jika kamu mendatangi orang-orang yang kesulitan, maka berikanlah maaf untuknya. Mungkin saja Allah kelak akan memaafkan kita." Maka dia pun berjumpa dengan Allah di akhirat dan Allah memaafkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang D, Rasulullah marah saat menyampaikan pelajaran jika suasana mengharuskan marah. Di sini Rasulullah bagi sebagian besar orang, marah mustahil dihindari, termasuk saat puasa Ramadan. Emosi ini ingin diekspresikan meski dampaknya merugikan lingkungan sekitar dan bikin sakit hati. Nabi Muhammad SAW, dalam sejarahnya Nabi Muhammad SAW pernah marah meski tidak berkaitan dengan urusan pribadi. Nabi marah jika ada ketentuan
Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar seperti diceritakan Zaid bin Thabit dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Marahnya Nabi Muhammad SAW terlihat dalam dua kondisi tersebut. Nabi Muhammad SAW memilih menyalurkan marahnya dengan cara dan bahasa yang tepat. Hasilnya, penyebab dan solusi mengatasi marah. Marahnya Nabi SAW terlihat dalam dua kondisi tersebut. Namun Nabi SAW memilih menyalurkan marahnya dengan cara dan bahasa yang tepat. Hasilnya, penyebab dan solusi mengatasi marah bisa diketahui serta dilaksanakan setiap hari. Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan kata kasar yang menimbulkan kesan negatif. Kata kasar bertentangan dengan pesan Allah Subhanahu wa taala yang halus dan tegas dan demi kebaikan manusia. Hasilnya marah Nabi Muhammad SAW memberi hasil produktif untuk perbaikan di lingkungan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.